Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 hadis yang beranggotakan 1. Anissa Rahma Yuniar, NIM 63010190114. Kedua, Ida Aiza, NIM 63010190115. Yang ketiga, Amelia Nursantika, NIM 63010190116. Di sini kami akan mempresentasikan tentang al-wadiyah atau barang titipan. Slide pertama yaitu pengertian al-wadiyah atau barang titipan. Al-wadiyah ialah sejumlah harta ataupun lainnya yang dititipkan atau ditinggalkan pada seorang penjaganya yang berkewajiban untuk menjaga baliknya kepada pihak yang menitipkan, kapan saja dia memintanya. Slide selanjutnya yaitu tentang dasar hukum al-wadiyah. Dasar hukum al-wadiyah ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan hukum menerima wadiyah. Pada Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah Anda barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis diterangkan bahwa dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda dan janganlah Anda mengkhianati Anda. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim. Kemudian hukum menerima wadiyah. Hukum menerima barang titipan ada 4 macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercayai untuk memelihara benda-benda tersebut. Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Aisyah, NIM 6301019011115, akan melanjutkan presentasi di slide yang kelima. Slide kelima berisi tentang rukun wadiah. Dalam pelaksanaan wadiah itu sendiri harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-Jaziri mengungkapkan pendapat para imam mazhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun wadiah ada 1, yaitu ijab dan qabul, sedangkan lainnya termasuk syarat dan rukun. Menurut Hanafiyah, dalam sigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dalam perkataan yang jelas maupun perkataan samaran. Hal itu berlaku juga dalam qabul. Disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukallaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila
atau anak yang belum dewasa. Menurut Syafi'iyah, wadiah memiliki 3 rukun. Yang pertama yaitu barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dimiliki dengan syarat. Yang kedua adalah orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah berakal, baligh, dan syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Yang ketiga, pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan secara jelas maupun dengan samar. Lalu di slide selanjutnya, di slide ke-6, yaitu mengenai syarat wadiah. Yang dimaksud syarat rukun di sini adalah persamaan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Dalam hal ini, persyaratan itu mengikat pada muwadi, wadi, dan wadiah. Dalam hal ini, persyaratan muwadi, wadi, dan wadiah mempunyai persyaratan yang sama yang harus baligh dan dewasa. Sementara yang tadi itu muwadi dan wadi. Lalu yang wadiah sendiri itu disyariatkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata. Dalam mazhab Hanafi, baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakat. Jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini. Menurut pasal 413 ayat 1, rukun wadiah terdiri atas yang pertama ada muwadi yang bertindak sebagai pemilik barang atau uang sekaligus yang menitipkannya atau menyerahkannya. Yang kedua ada mustauda yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan, jadi customer. Yang ketiga diakhiri dengan ijab qabul atau sigat. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda surat atau buku, lalu bukti penyimpanan. Nah, lalu dalam perbankan juga, perbankan syariah tanpa salah satu darinya, maka proses wadiah itu tidak akan berjalan atau tidak sah atau tidak mungkin terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Amelia Nursandika, NIM 116, akan melanjutkan bagian slide ke-7, yaitu tentang macam-macam wadiah. Yang pertama, yaitu ada wadiah yad amanah, yaitu akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Yang kedua yaitu wadiah yad domanah, akad penitipan barang ini di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Selanjutnya slide yang ke-8 yaitu tentang penerapan wadiah dalam kehidupan. Contoh akad transaksi wadiah penitipan barang adalah seperti menitipkan harta benda di bank. Wadiah dalam perbankan syariah yang saat ini dipraktikkan sesuai dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Terima kasih, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.